Halo guys, para mahasiswaku semuanya. Selamat datang dalam kanal video kuliah Aljabar Linear dan Geometri. Pada video pertama ini, saya akan menyajikan perkenalan tentang apa itu aljabar linear dan geometri. Ya, lalu apa saja materi-materi yang terdapat di dalam kuliah ini, ya, dan siapa yang akan mengajar di 4 kelas paralel untuk mata kuliah aljabar linear dan geometri ini. Ya. Kuliah aljabar linear dan geometri ini disingkat oleh mahasiswa dengan nama Algeo. Selamat menyaksikan. Ini adalah kampus ITB yang indah pada waktu sore. Di dalamnya terdapat sebuah fakultas bernama Sekolah Teknik Elektro dan Informatika atau yang lebih dikenal dengan nama STEI ITB. Ini adalah dua labtek kembar tempat STEI berada, yaitu labtek 5 dan labtek 8. Nah, di labtek 5 inilah terdapat program studi Teknik Informatika ITB. Nah, salah satu mata kuliah yang terdapat di program studi Teknik Informatika adalah Aljabar Linear dan Geometri, ya, dengan kode IF2123, ya, disingkat menjadi Algeo, ya, singkatan dari Aljabar Linear dan Geometri. Nah, apa itu kuliah Aljabar Linear dan Geometri? Kalau dilihat dari namanya, aljabar linear dan geometri ini merupakan gabungan dari ilmu aljabar linear dan aljabar geometri. Ya. Namun sebenarnya keduanya saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itulah, di Informatika ITB diberi nama mata kuliah ini menjadi aljabar linear dan geometri. Ya. Di dalam kuliah aljabar linear dan geometri ini, dua objek utamanya adalah matriks dan vektor. Ya. Oleh karena itu, kuliah aljabar linear dan geometri merupakan fundamental untuk pemrosesan data yang direpresentasikan dalam bentuk matriks dan vektor. Nah, kuliah ini ya memiliki lanjutan ya atau penggunaan di berbagai kuliah yang lain ya, di informatika, yaitu antara lain ya grafika komputer, ya, pengolahan citra, ya, metode numerik, ya, pembelajaran mesin, temu balik informasi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, tadi saya katakan ada dua domain di dalam kuliah ini, yaitu aljabar linear dan aljabar geometri. Aljabar linear itu membahas materi-materi seperti sistem samaan linear dan matriks. Lalu determinan, kemudian vektor di ruang Euclidean, yaitu di ruang R2, ya, R3, dan Rn. Kemudian ruang vektor umum, transformasi linear, ya, nilai eigen dan vektor eigen, serta diagonalisasi. Kemudian untuk aljabar geometri, materi yang dibahas adalah aljabar quaternion, aljabar geometri, ya, perkalian geometri, refleksi dan rotasi, serta aplikasi aljabar geometri. Nah, aljabar linear dan geometri ini, ya, aplikasinya sangat banyak, ya. Di sini saya tampilkan beberapa saja aplikasi aljabar linear dan geometri ini. Nah, yang pertama adalah aplikasinya dalam bidang grafika komputer. Ya, jadi teori yang terdapat di dalam aljabar linear dan geometri ini dapat diterapkan misalnya untuk melakukan transformasi objek seperti rotasi, ya, translasi dan sebagainya. Jadi objek-objek pada grafik ini kita bisa melakukan perputaran, ya, pemindahan, ya, perbesaran dan sebagainya. Ya. Nah, ini juga aplikasi, ini yang saya sebutkan tadi, ya, misalnya objek 3 dimensi ini, bisa dapat diputar, ya, sejauh 90 derajat, ya, atau ditranslasikan, ya, dan diputar lagi. Nah, ini penjelasannya nanti akan kalian dapatkan di dalam materi aljabar linear, ya. Kemudian aplikasi yang kedua adalah pada bidang information retrieval atau sistem temu balik informasi. Ya. Jadi kita sehari-hari sudah biasa menggunakan mesin pencari seperti Google, ya, untuk mencari apa saja yang kita inginkan.
Di mana di sini user atau pengguna itu memasukkan query ya pada antarmuka program mesin pencari itu, ya, misalnya memasukkan sebuah kalimat atau sebuah kata, ya. Kemudian sistem akan mencari ya laman-laman web yang mengandung query atau tulisan kalimat yang kita tuliskan dalam query-nya, lalu menampilkan hasil pencariannya yang di ranking, mulai dari yang paling relevan ya, sampai yang kurang relevan. Ya. Di dalam sistem temu kembali informasi ini, ya, ia akan memproses sejumlah dokumen. Ya. Nah, berdasarkan dokumen, koleksi dokumen inilah ditampilkan ya dokumen-dokumen yang relevan ya, dengan query yang dimaksud oleh pengguna. Nah, konsep ini ya ada pada teori tentang vektor. Sebagai ilustrasi, misalkan kita mempunyai dua buah dokumen yang dinyatakan sebagai vektor, ya. Kemudian kita punya query, ya, dinyatakan sebagai key. Lalu ketiga vektor ini ya ditampilkan di dalam bidang 3 dimensi. Nah, vektor yang paling dekat dengan query, yang paling mirip dengan query, itulah yang paling relevan. Nah, konsep ini nantinya akan kalian pelajari dalam aljabar vektor. Aplikasi aljabar linear dan geometri selanjutnya adalah untuk pengenalan wajah atau face recognition. Jadi misalkan kita mempunyai sekumpulan foto wajah yang kita simpan dalam database, lalu kita ingin mencocokkan sebuah foto wajah, ya, apakah terdapat di dalam koleksi database gambar tersebut. Nah, dari foto wajah yang akan kita cari, ya, kita ambil, kita ekstrak fitur-fitur atau fitur-fitur ya pada wajah ini. Nah, fitur-fitur dari foto wajah ini direpresentasikan sebagai vektor. Nah, kemudian dibandingkan dengan vektor ya fitur-fitur wajah ya setiap foto wajah yang ada di dalam database ini. Kemudian dicocokkan, dicari yang paling dekat. Nah, konsep ini nantinya terdapat dalam materi tentang vektor. Nah, ini yang disebut dengan fitur ya atau feature tadi dari gambar ini ya, diambil fiturnya. Nah, fitur ini adalah berupa image gradient ya. Nah, konsep image nanti kalian akan dapatkan ya dalam kuliah pengolahan citra ya. Dan masih banyak lagi ya penerapan materi aljabar linear dan geometri ini ya pada bidang-bidang lain. Nanti akan kita sampaikan ya di dalam perkuliahan. Nah, buku referensi kuliahnya adalah dari penulis yang sudah terkenal yaitu Howard Anton ya, Elementary Linear Algebra. Ini sudah edisi ke-10. Kemudian untuk aljabar, jadi yang pertama ini untuk aljabar linearnya ya. Buku utama untuk aljabar linear, sementara untuk aljabar geometrinya itu dari John Fincher. Geometry Algebra for Computer Graphics. Nah, ini adalah beberapa buku tambahan. Nah, untuk informasi perkuliahan seperti bahan kuliah, bahan ujian, soal kuis dan law, tugas-tugas dan sebagainya itu bisa diakses pada ya, laman ini ya. Website ini ya. Nah, pada semester ini ya ada 4 kelas di informatika ya. Ada 4 kelas paralel untuk mata kuliah IF 21 23 ya. Nah, di sini saya perkenalkan ini nama dosen yang mengajar untuk setiap kelas. Yang untuk kelas 1 itu Dr. Yudi Santoso. Ini dari kelompok kalian informatika. Nah, ini adalah alamat email dari Pak Yudi Santoso. Nah, ini alamat kantor di Lab Ilmu dan Rekayasa Komputasi atau Lab IRK ya, di Lab Tek 5 lantai 4. Kemudian kedua adalah saya sendiri ya, Dr. Rinaldi Munir dari kelompok kalian informatika juga. Nah, saya bisa dihubungi dengan melalui alamat email yang tertulis di sini. Nah, ini adalah website personal yang saya tampilkan tadi. Saya juga punya 2 buah blog. Saya juga punya akun di Facebook dan di Instagram. Ya. Serta satu lagi adalah di YouTube. Nah, kantor saya sama, yaitu di Lab Ilmu dan Rekayasa Komputasi, Lab IRK. Untuk ketiga, ini dosennya adalah Dr. Nugraha Priya Utama. Sama juga,
kami semua dari kelompok keahlian yang sama, yaitu kelompok keahlian informatika. Dengan alamat, ini adalah alamat email, dan ini alamat kantor, sama di lab IRK juga. Dan itu keempat oleh Dr. Lila Mandala, ya, dari kelompok keahlian informatika juga. Nah, ini adalah alamat email dan alamat kantor yang juga sama, ya, seperti kami yang lain. Demikianlah perkenalan singkat tentang kuliah aljabar, linear, dan geometri. Ya. Semoga kalian semua dapat mengikuti kuliah ini dengan baik sampai akhir semester. Saya ucapkan selamat belajar dan terima kasih.